Ibu, Saudara, dan anak cucu sekalian, selamat hari Minggu. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat beribadah di hari Pentakosta bagi setiap keluarga yang beribadah di rumah masing-masing. Dalam ibadah ini kita juga akan bersyukur kepada Tuhan atas usia 70 tahun Gerakan Keesaan di Indonesia, hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, pada 25 Mei 2020. Tema ibadah hari ini dipulihkan oleh Roh Kudus. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan menghadirkan berkat bagi seisi rumah tangga kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Gomar Gultom. Jemaat Yesus Kristus, inilah hari Pentakosta, hari ke-50 sesudah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Dalam perjanjian lama, umat Israel merayakannya sebagai hari raya panen, hari raya 7 minggu, dirayakan selama 7 hari dengan sangat meriah dan penuh sukacita. Pada hari ke-7, umat Israel membawa berkas hasil pertama dari panen mereka kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru, umat Kristen merayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus menggenapi janjinya untuk memenuhi para murid dengan Roh Kudus yang memberi kuasa dan karunia dalam rangka memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Panen pertama para murid pada hari Pentakosta adalah orang-orang yang percaya dan dibaptis setelah mendengar khotbah Rasul Petrus. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen hari Paskah. Untuk siapakah panen pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Hari Pentakosta juga dirayakan sebagai hari kelahiran gereja. Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang yang mendengar Injil Kristus dan percaya serta dibaptis. Roh Kudus mengurapi, membimbing, dan memberi keberanian, semangat, karunia, dan kuasa kepada semua orang percaya untuk hidup sebagai persekutuan cinta kasih, serta melayani dan bersaksi kepada sesama melalui kata dan tindakan. Kita semua yang sedang bersekutu dan beribadah di rumah masing-masing juga diurapi oleh Roh Kudus. Kita diperlengkapi dengan karunia-karunia dan kuasa untuk melayani dan bersaksi bersama semua orang Kristen di Indonesia dalam semangat oikumenis demi terwujud gereja Kristen yang esa di Indonesia. Jemaat, silahkan berdiri menghadap Tuhan dan dengan hati bersyukur penuh sukacita kita memasuki hadirat-Nya.
Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Amin. Saudara-saudara kekasih, nats pembimbing bagi kita pada hari Minggu Pentakosta ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus berkata bekerja. Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, mengajar dan menolong dan menyertaiku. Jemaat, mari panjatkan doa di hari Pentakosta. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, pengasih dan penyayang, ya Yesus Kristus, Juru Selamat, Tuhan dan Raja kami. Kami memuji-muji dan mengagungkan nama-Mu. Engkau Allah yang esa, akbar, agung dan mulia, melebihi segala-galanya. Engkaulah yang mempersatukan kami denganmu, memberi kami semua minum dan dari satu cawan keselamatan. Kami bersyukur atas pemeliharaanmu yang ajaib dalam hidup kami,
atas kasih setiamu yang selalu baru kami alami setiap hari. Kami bersyukur karena kenaikan Yesus Kristus ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memberi kepastian iman, pengharapan, dan kasih kami. Kami semakin yakin apa yang Yesus Kristus janjikan bagi kami akan dipenuhi tepat waktu dan indah. Inilah yang kami hayati dan rayakan di hari Pentakosta saat ini. Yesus Kristus Tuhan kami memenuhi janjinya. Roh Kudus dicurahkan dari surga untuk memenuhi dan mengurapi para murid. Juga kami semua yang beribadah di rumah masing-masing. Kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki karunia dan kuasa untuk berkarya abdi di dalam dunia demi kemuliaan-Mu dan demi sejahtera hidup kami dan sesama. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami dalam setiap langkah dan jalan kami, dalam setiap pikir, tutur, sikap dan laku yang benar, terlebih di tengah situasi bangsa di mana virus corona masih mewabah. Mengingatkan kami ketika keinginan hati kami cenderung kepada yang jahat dan berdosa, menyadarkan jika kami bersalah dan berdosa, serta menghibur, menuntun, dan membaharui dan memulihkan hidup dan karya abdi kami dari dampak pandemi virus corona sekarang ini. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk hidup berdampingan secara damai dengan semua orang, saling mengasihi dan tolong-menolong satu terhadap yang lain, saling menghormati dan saling menerima tanpa mempersoalkan perbedaan kami. Memberi kami semangat untuk bersaksi dan melayani serta menghasilkan buah-buah roh dalam hidup bersama di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Menerapkan pola hidup baru dalam situasi normal baru. Termulialah namamu, ya Allah yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Amin. Nobody knows the towers I see.
padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun yang berkati aku pun. Mampirlah ya Roh perkasa, terangi mata hatiku. Sabda Kristus beri berkuasa dalam diri hamba-Mu. Aku pun ya terangi aku pun. Saudara-saudara, untuk pemberitaan firman Tuhan, pembacaan Alkitab dan refleksinya nanti, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran, memelihara hati kami untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu dari rumah kami masing-masing, dari tempat kami masing-masing. Berkenanlah melawat kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, dan biarlah perkataan-Mu Engkau letakkan di bibir hamba-Mu. Dalam Kristus Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih, di tempat Anda masing-masing jika memungkinkan, saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, Kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayat 28 sampai 29. Kitab Yoel, pasal 2, ayat 28 sampai 29, yang menyatakan demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudara kekasih, dimanapun Anda berada, di rumah atau di tempat-tempat lain, kita sama mengalami peristiwa mengenaskan sebagai dampak pandemi COVID-19 yang melanda masyarakat dan bangsa kita. Ini terjadi di mana-mana, bahkan di seluruh dunia. Ini adalah sebuah pengalaman baru sama sekali buat kita, sehingga membuat kita
semua gelagapan, semua limbung. Negara juga limbung. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga negara-negara lain. Kelimbungan ini juga menimpa gereja, saudara-saudara. Gereja adalah sebuah persekutuan. Dan selama ini, sebagai sebuah persekutuan, kita susah payah mengundang jemaat untuk menghadiri pertemuan-pertemuan perjumpaan dalam persekutuan. Kita susah payah mengajak warga jemaat untuk beribadah bersama. Tetapi kini kita dihimbau justru untuk tidak bersama-sama. Ini juga membawa kelimbungan tersendiri bagi gereja-gereja, saudara-saudara. Dalam menghadapi setiap peristiwa, termasuk masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini, bukan tidak mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Mengapakah Allah membiarkan semua peristiwa ini terjadi? Saya bisa memahami kegalauan banyak pihak, kegalauan banyak anggota keluarga yang tidak bisa membesuk sanak saudaranya yang sedang sakit. Entah terbaring di rumah sakit atau di rumah. Bahkan yang sakit parah, yang ada pada stadium lanjut pun kita sulit untuk membesuknya. Dan apalagi banyak di antara kita mungkin kehilangan anggota keluarga, baik meninggal karena COVID-19 maupun karena sebab-sebab lain, tanpa bisa kita antar sebagaimana biasanya dengan penguburan atau penghiburan yang layak. Kita masih bisa daftarkan lagi lanjutan dari itu. Banyak sekali korban COVID ini. Korban PHK, kehilangan mata pencaharian, sehingga banyak orang kesulitan untuk memberikan keluarganya kebutuhan sehari-hari. Dalam sebuah peristiwa ini, bukan tidak mungkin muncul pertanyaan sebagaimana saya katakan tadi. Di manakah Allah pada saat peristiwa ini terjadi? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini, saudara-saudara, juga muncul pada zaman Nabi Joel. Manakala Yerusalem mengalami bencana yang sangat mengenaskan. Latar belakang dari bacaan kita tadi adalah ketika rupa-rupanya Yerusalem sedang mengalami sebuah bencana serangan dari belalang yang begitu banyak. Jutaan belalang menyerbu Yerusalem. Belalang yang dibawa angin dari Jazirah Arab ke dataran Palestina. Dan jumlahnya begitu dahsyat. Pertumbuhan belalang ini juga begitu dahsyat dan dalam pertumbuhannya dia begitu rakus. Dia melahap semua tumbuh-tumbuhan. Setiap kali belalang ini lewat, maka semua tanaman-tanaman yang ada yang dilaluinya habis dilalap. Pertanian porak-poranda, tidak ada yang tersisa. Bahkan untuk dipersembahkan ke bait Allah pun tidak tersisa lagi. Dan kalau ada yang tersisa itu sangat sedikit yang tidak pernah cukup untuk mengatasi kelaparan mereka. Itulah bencana yang cukup dahsyat yang mereka alami pada ketika itu. Dan dalam kondisi seperti itu, sebagaimana layaknya kita juga menghadapi pandemi COVID-19 sekarang ini, tentu juga muncul pertanyaan, apa maksud Allah dengan semua peristiwa ini? Kita tentu tidak boleh mengabaikan pertanyaan-pertanyaan serius seperti itu. Di manakah Allah ketika begitu banyak korban COVID meninggal sia-sia? Akan tetapi saudara-saudara, kita juga harus menyadari bahwa ada begitu banyak pertanyaan yang hingga kini tidak dapat terjawab. Hanya satu yang pasti, saudara-saudara. Seluruh bencana ini, termasuk COVID-19 ini, tidak akan pernah mampu memutus kasih Allah akan kehidupan dunia ini. Dia tidak akan pernah mampu memutus kasih sayang Allah kepada saudara dan saya, kepada kita semua.
Begitu juga dengan bangsa Israel ketika menghadapi bencana belalang itu. Bagi Nabi Joel, saudara-saudara, kawanan belalang ini merupakan sebuah peringatan dari Allah kepada mereka bahwa pengadilan Allah semakin dekat. Itu dikatakan dalam Yoel 1 ayat 15. Dan olehnya Yoel mengajak seluruh bangsa itu untuk bertobat. Di ayat 15 itu juga dari pasal 1, Yoel mengadakan doa nasional. Doa nasional sebagai tanda pertobatan dari bangsa itu. Ini adalah intisari kitab Yoel. Sebuah perubahan hidup yang baru. Sebuah ajakan untuk cara hidup yang baru. Sebuah ajakan untuk apa yang kita kenal sekarang dengan the new normal. Ajakan dari Nabi Joel ketika itu. Dan dengan itulah pada bacaan kita tadi, Nabi Joel menubuatkan Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada kita semua. Menarik saudara-saudara, bahwa Yoel menekankan semua manusia akan dipulihkan oleh Roh Kudus. Semua. Tanpa membedakan latar belakang, tanpa membedakan usia tua muda, tanpa membedakan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tuan dan hamba. Jelas sekali dalam bacaan kita tadi. Itu juga yang terjadi saudara-saudara pada saat pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan hari Minggu, hari ini. Kisah Para Rasul mencatat, Roh Kudus itu tercurah kepada semua orang. Tercurah kepada murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berkumpul ketika itu. Tercurah kepada orang-orang lain yang menonton mereka. Sehingga mereka semua saling memahami. Saling mengerti walau datang dari latar belakang yang berbeda, bahkan dengan bahasa-bahasa yang berbeda ketika itu. Saudara-saudara, curahan Roh Kudus itu, pemulihan oleh Roh Kudus itu, kasih Allah, pengasihan Allah tidak membeda-bedakan manusia. Tidak membedakan manusia atas nama golongan, ras, pangkat, agama, dan jenis kelamin. Jadi saudara-saudara, kalau masih ada di antara kita yang membeda-bedakan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan entah jenis kelamin, entah umur, itu berarti kita belum dipulihkan oleh Roh Kudus. Pemulihan oleh Roh Kudus itu mengajak kita untuk merubah semua cara pandang kita. Merubah paradigma kita untuk memperlakukan setiap orang adalah segambar dengan Allah. Tapi yang lebih jauh dari situ, saudara-saudara. Curahan Roh Kudus itu memberi kita harapan akan masa depan yang lebih baik. Pada ayat sesudah bacaan kita hari ini, segera terlihat di tengah badai yang begitu mencekam itu, di ayat 30 dikatakan Allah akan mengadakan mujizat-mujizat dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dikatakan pada ayat 32. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah daya yang memberi kekuatan dan keberanian dalam hidup kita menghadapi bencana yang bagaimanapun. Seberat apapun beban kehidupan kita, kita dimampukan oleh Roh Kudus itu. Mari kita ingat narasi Paskah yang belum jauh berselang beberapa minggu lalu. Narasi Paskah mengingatkan kepada kita bahwa pada saat Yesus ditangkap, diadili, disalibkan, murid-murid ketakutan semua. Semua merasa berakhir sudah. Petrus menyangkali Yesus. Murid-murid yang lain juga berkata, saya mau kembali menjadi penjala ikan. Semuanya bagaikan mission impossible now. Tanpa Yesus, ketika itu mereka merasa berakhir sudah. Mereka ketakutan.
Tetapi saudara-saudara, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, tiba-tiba mereka yang tadinya mau melarikan dari, yang tadinya sembunyi-sembunyi di loteng, tiba-tiba mereka berani tampil di depan publik. Bahkan Petrus yang tadinya menyangkal Yesus, tiba-tiba berkhotbah di hadapan publik. Yang tadinya mission impossible menjadi mungkin, saudara-saudara, dengan kekuatan Roh Kudus. Itu juga modal kita menghadapi bencana pandemi COVID-19 saat ini, saudara-saudara, yang terkadang membawa kita ke dalam ragam bentuk kekecewaan, bahkan keputusasaan. Nats kita ini hendak mengajak kepada kita, saudara-saudara, untuk tidak melihat realitas sekarang sebagai kata akhir. Untuk tidak melihat bencana pandemi COVID-19 ini sebagai kata akhir. Bahwa ada masa depan yang lebih baik dengan pertolongan Roh Kudus. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang akhirnya dimampukan untuk merenda masa depan keluar dari masa ketakutan mereka. Dan itu juga kepada kita sekarang. Roh Kudus akan memampukan kita merenda masa depan. Kalau pada masa Nabi Joel dia menyatakan sebuah pertobatan dan doa nasional sebagai respons terhadap bencana serangan belalang yang begitu meluluhlantakkan pertanian mereka, maka pertanyaan bagi kita sekarang, apakah respons kita menghadapi pandemi COVID-19 ini? Saudara-saudara, sedikitnya saya mencatat 3 catatan yang perlu menjadi respons kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita mampu berjalan ke depan. Yang pertama, saudara-saudara, perlakuan kita terhadap alam selama ini telah begitu dalam melukai alam semesta ini. Kita telah memperlakukan alam melebihi maksud ketika Tuhan menciptakan alam ini. Eksploitasi alam yang berlebihan serta meningkatnya polusi udara, air, dan tanah telah menimbulkan ragam bencana termasuk mutasi genetika akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Dan mutasi genetika inilah yang memunculkan begitu banyaknya ragam virus, hama, dengan segala kuantitas dan kualitasnya. Olehnya diperlukan pertobatan ekologis, memperlakukan alam lebih ramah. Itu catatan kita yang pertama. Catatan kita yang kedua adalah bagaimana kita memperbaiki pola hubungan kita antar manusia. Stay at home yang kita rasakan selama ini telah menimbulkan kesadaran baru mestinya bahwa kita rindu berjumpa dengan sesama yang lain. Bahwa kita rindu bekerja bersama dengan sesama yang lain. Sebab kalau tidak, ekonomi akan stuck. Tanpa perjumpaan antar manusia, segala perkembangan dunia akan stuck. Macet semua. Ini pelajaran berharga juga bagi kita. Dan olehnya, mari kita memperbaiki hubungan antar sesama manusia. Antar golongan, antar agama. Tetapi juga hubungan-hubungan dalam rumah tangga kita. Hubungan antar suami dan istri, hubungan antara adik dan kakak, hubungan antara orang tua dan anak. Mari kita perbaiki ke depan. Agar kemanusiaan kita lebih baik ke depan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang ketiga adalah betapa perlunya kita mendisiplinkan diri. Bencana COVID ini semakin meluas adalah karena ketidakdisiplinan kita. Ketidakdisiplinan kita dalam memelihara kesehatan kita. Sesungguhnya saudara-saudara, Tuhan menciptakan tubuh kita ini lengkap dengan mekanisme pertahanan, lengkap dengan kemampuan melawan segala virus. Ada enzim dalam tubuh kita yang mampu mencerna makanan dan seluruh asupan makanan kita sehingga tubuh kita makin mampu. Ada endorfin yang mestinya mampu memperkuat kekebalan tubuh dan mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak. Tetapi kita mengabaikannya selama ini. Enzim dan endorfin itu gratis tersedia dalam tubuh kita kalau kita pelihara dengan baik. Kalau kita bersyukur dan selalu gembira, metabolisme tubuh kita otomatis akan memproduksi banyak hormon endorfin. Maka kegembiraan, rasa bersyukur, senyum, dan banyak bergerak akan memunculkan hormon endorfin itu. Tetapi kita malas bergerak. Saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita akan habitus baru di tengah-tengah pasca pandemik ini. Ketika kita memasuki new normal ini. Di sekitar kita begitu banyak hal yang bisa memperkuat daya tahan tubuh kita.
Tuhan berikan sinar matahari kepada kita pagi dan sore hari, tapi sering sekali kita abaikan. Bergerak, olahraga, tidak harus mahal-mahal ke gimnastik, boleh saja ke sana, silakan. Tetapi di rumah kita juga banyak alat-alat olahraga yang begitu murah meriah dan menyehatkan kita. Ada sapu, ada alat-alat pel yang bisa kita gunakan agar tubuh kita bergerak. Kalau para suami ikut ngepel, para istri pasti senang, pasti bahagia. Karena dia bahagia, dia akan tersenyum, lingkungan akan berbinar. Dan pada gilirannya, endorfin meningkat dalam tubuh kita. Kekebalan terjadi. Saudara-saudara, semua itu tersedia dalam lingkungan kita. Itulah bentuk pengasihan Allah atas hidup kita. Itulah Roh Kudus yang memulihkan kehidupan kita dengan cara hidup yang baru, dengan habitus baru, memperlakukan alam dengan baik, memperlakukan sesama dengan baik, tetapi juga memperlakukan diri kita dengan baik, dengan penuh disiplin diri. Maka saudara, dengan ini semua, kita akan dimampukan oleh Tuhan keluar dari masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Mari saudara-saudara, kita senantiasa berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus memulihkan kehidupan kita. Tuhan beserta saudara sekalian. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Saudara-saudara, sebelum kita mengaku iman kita, saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dimanapun Anda berada. Bersama-sama dengan umat Kristen dari segala abad dan di segala tempat, mari kita bersama-sama melapaskan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara kekasih, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Surgawi yang penuh rahmat, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau datang kepadamu ya Tuhan, membawa kehidupan kami, karena Engkaulah sumber dan pelantan hidup kami. Kami berdoa bagi bangsa kami,
Ajarlah kami ya Tuhan untuk mempergunakan segala karunia yang ada pada kami masing-masing, sehingga kami boleh berbuat kebaikan bagi masyarakat dan bangsa kami. Kami berdoa bagi para pemimpin di negara kami ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, dan tumbuhkanlah keberanian dalam diri mereka ya Tuhan, tetapi juga rasa takut kepadamu untuk tetap setia pada konstitusi dan undang-undang yang berlaku di negara kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja di seluruh Indonesia. Curahkanlah roh-Mu yang kudus itu ya Tuhan bagi seluruh gereja-gereja kami yang tersebar di seluruh Nusantara ini. Secara khusus kami mau berdoa bagi GPIB ya Tuhan. Kami berdoa bagi para pimpinan sinode ya Tuhan, Pak Ketua Umum, Sekretaris Umum dan seluruh jajarannya dalam memperjuangkan nilai-nilai perdamaian agar jemaat-jemaat GPIB dimanapun di Indonesia ini menjadi terang bagi bangsa kami. Kami juga berdoa bagi petugas, pelayan, pengurus di musyawarah pelayanan di Jakarta Selatan ini ya Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa bagi seluruh jemaat GPIB Efata dimanapun mereka berada ya Tuhan, untuk hidup sebagai satu keluarga, yakni keluarga yang bersaksi dan menjadi terang bagi sekitar. Karuniai Ketua Majelis Jemaat bersama seluruh penatua dan seluruh pengurus di seksi-seksi di pelayanan kategorial dan seluruh unit yang ada di jemaat ini ya Tuhan. Karuniai mereka dengan kesatuan hati, dengan kesehatan dan hikmat yang dari-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sakit, mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Secara khusus kami mau berdoa bagi Ibu Dr. Anda Prihayanti Wiryo Prawoto dari Sekpel Daniel. Kami berdoa juga bagi Bapak David Simanungkalit di Sektor Daniel. Kami berdoa bagi Ibu Dina Adulina Risakota dari Sektor Daniel. Bapak Hotman Siagian dari Sektor Daud, Bapak Wuri Cahyo dari Sektor Daud, Bapak Iwan Suhendar dari Sektor Elia, Bapak Lawrence Leonard Kusoi dari Sektor Kalib, Ibu Emma Sandrana Nadeak Tarore dari Sektor Kaleb, Ibu Susila Suratin dari Sektor Kaleb, Bapak Anton Octavianus Luhulima dari Sektor Nehemia, Ibu Tukiyem Karso dari Sektor Yosua, Ibu Eta Watimena dari Sektor Yosua, Ibu Marta Manuputi Kayado dari Sektor Yusuf, Bapak Ronald M. Jonathan dari Sektor Yusuf, dan Ibu Suryati Manorek dari Sektor Elia. Tuhan, berikan mereka ya Tuhan harapan hanya kepadamu ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada mereka ya Tuhan, agar mereka dipulihkan di tengah kepenatan tubuh mereka. Dan yang terutama ya Tuhan, jangan biarkan mereka lepas dari pengharapan kepadamu, sumber segala kesembuhan. Kami juga bersyukur dengan warga jemaat yang sedang berulang tahun ya Tuhan. Tuhan limpahi mereka dengan sukacita dan hikmat di dalam pertumbuhan usia ini. Kami berdoa buat para ayah dan ibu yang berjeri untuk keseharian mereka ya Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing. Kami bersyukur dan berdoa buat air mata para ayah dan ibu dalam membesarkan anak-anaknya. Ya Tuhan, kami berdoa masyarakat kami yang sedang diterpa oleh bencana COVID-19 ini. Banyak orang yang menderita kesakitan karena kesehatannya, tetapi juga kesakitan karena terpaan ekonomi. Kami yakin dan percaya bahwa ini semua ada dalam lindungan Tuhan. Dan Tuhan gerakkan kami semua, Tuhan gerakkan pemerintah kami, Tuhan gerakkan sekitar kami untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi, untuk memampukan bangsa dan masyarakat kami keluar dari himpitan masa sulit ini ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharakanlah kami ya Tuhan, dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kudus adalah panen pertama setelah Tuhan Yesus dimuliakan di sorga. Oleh karena itu, marilah kita memberi hasil pertama dan yang terbaik kepada Tuhan. Ingatlah firman-Nya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu
dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Allah Bapa, sumber segala rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kepadamu kami memberikan persembahan dari hasil kerja kami. Terima dan kuduskan ya Tuhan, agar berguna bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berkuasa untuk memulihkan hidup kami, sesama dan bangsa kami. Amin. Sebagai bagian dari rumpun pengutusan, maka kami mohon waktu dan perhatian warga jemaat untuk beberapa pokok warta jemaat berikut ini. Diharapkan setiap keluarga mengadakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada setiap hari Rabu. Tata ibadah akan dibagikan melalui media sosial atau WhatsApp. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur, kolekte ibadah yang dilangsungkan di rumah masing-masing, dan amplop derma dapat ditransfer melalui rekening bank Mandiri atas nama Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dengan kode yang telah ditentukan oleh Majelis Jemaat GPIB Efata. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Efata, seluruh diaken dan penatua yang bertugas menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah melayani dalam ibadah ini. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, silahkan berdiri di tempat saudara masing-masing dan dengarlah amanat pengutusan. Pergilah ke seluruh dunia, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Pergilah ke lorong-lorong, jadilah berkat bagi sekitarmu. Saudara-saudara, curahan Roh Kudus akan memulihkan saudara dan memberi kekuatan baru bagi saudara untuk menjadi garam dan terang di tengah masyarakat kita. Ku rasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya, bergema bagi Yesus Rajaku, ku rasakan api Roh di hatiku. Angkatlah hati saudara-saudara dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar.